Terima kasih Anda masih bersama kami. Saya ke Bang Nara. Bang Nara, kalau misalnya dari prosesnya itu sudah pernah dilaporkan ke Bawaslu, artinya kenapa Bawaslu itu tidak melanjutkan? Apakah buktinya itu dinilai belum cukup kuat gitu menunjukkan bahwa ada kecurangan dan pelanggaran dan sebagainya? Saya tidak tahu, THN itu sudah ngirim banyak sekali beberapa laporan kecurangan beserta bukti ya, foto, video apa, tapi responnya kan low respon namanya. Jangankan sekarang, kita sudah hafal lah sejak tahun-tahun pemilu-pemilu lampau. Saya sendiri yang melaporkan dulu kecurangan pemilu pada tahun 2019, mewakili BPN 02. Ya. Itu sekarang sendiri melaporkan ke Bawaslu pakai truk gitu. Nggak signifikan sama sekali. Semua dianggap tidak relevan, saksinya kurang, apa kayak namanya. Jadi jerih payah ya paslon untuk melaporkan ke Bawaslu itu seperti sia-sia. Maka kita langsung aja ke MK. Karena apa ya, kita sudah hafal perilakunya, sudah hafal. Bukan tidak percaya, tapi kita hafal perilakunya. Silakan diterjemahkan. Oleh karena itu hari ini Pak Anies bersama 30-an pengacara langsung ke MK mendaftarkan. Itu menunjukkan keseriusan kita. Jam berapa Pak Anies hari ini ke MK? Jam 8. Jam 8. Insya Allah jalan kaki lah. Jadi bisa dikatakan yang bisa menjawab ini MK ya? MK. Okay. Tapi ini bukan berarti kita 100% bahwa MK itu sebagai apa ya. Kita nggak belum mendewakan, tapi ini jalan yang harus kita tempuh ya. Karena memang lembaga ini yang harus kita datangin. Supaya apa? Keadilan yang paling susah itu. Oke, goals apa kalau ke MK? Gimana? Goalsnya kalau ke MK? Yang salah itu divonis bersalah. Entah nanti bunyi amar putusannya apa. Tapi yang jelas yang salah harus dikatakan salah. Kalau perlu diskualifikasi. Entah itu paket, entah itu adalah salah satu dari paket itu. Entah capresnya atau kemudian cawapresnya. Terserah, tapi harus ada ada punishment yang jelas. Karena rakyat tidak inginlah, janganlah rakyat dibikin kecewa. Ini biayanya besar sekali dan ini marwah. Oleh karena itu kalau di luar negeri hanya karena stempel, hanya karena tipek, itu diulang karena itu dianggap kecurangan, hanya pernah sepele karena apa? Pemilu itu soal marwah, menentukan nasib bangsa ini. Jangan sampai dia mendengarkan dari Bang Magdir. Itu tadi dari saya kira begini ya. Satu catatan saya kepada Habib tadi mengenai soal di negara lain. Kita ini tidak hidup dalam ruang hampa. Ya, hampir seluruh hukum kita ini kita contek dari negara lain. Ya, jadi saya kira yang keindonesiaan itu yang mana? Nggak ada itu. Jadi saya kira ya, mari kita belajar bukan hanya dari proses yang kita alami, tetapi juga kita belajar melihat orang lain. Sebab bagaimanapun juga ini kan pertaruhan kita ke depan. Ya, kalau pemilu-pemilu yang akan datang tetap seperti ini, kita akan sampai kapan akan menikmati ketidakpercayaan sesama kita. Apalagi misalnya kan kalau hanya sekadar disandarkan kepada hasil selisih hasil, ya, ada giumnya nanti yang akan timbul apa? Berbuat curanglah securang-curangnya sehingga selisih itu sampai 50 juta. Dengan selisih itu tidak akan pernah bisa dibuktikan bahwa kecurangan itu benar-benar terjadi. Nah ini yang harus kita cegah. Makanya dari awal saya katakan tadi, proses ini harus kita hormati, itu yang harus kita lihat secara baik. Mulai dari soal pentahapan misalnya. Ini yang kita harapkan MK itu mencoba keluar dari zona nyaman ini. Jangan sampai MK kita ini, saya ingat berapa belas tahun yang lalu, Mahkamah Konstitusi Belarus itu dikatakan mahkamah yang memalukan. Nah, ini kan nggak layak buat satu mahkamah yang kita menyandarkan masa depan kita, ya. Dan ini satu-satunya mahkamah yang dianggap selama ini bisa memberikan keadilan, bisa melindungi semua orang. Oke. Nah, jadi sekali lagi, tujuan kita ke Mahkamah Konstitusi itu adalah mencoba mencari keadilan, ya, mulai dari proses, bukan hanya soal hasil. Oke. 01 dan 03 ternyata sama nanti akan menuju ke MK. Bang Habib mungkin bisa direspon. Saya sedikit menanggapi tanggapan Bang Magdir atas tanggapan saya soal bagaimana kita berhukum. Mungkin maksud kita berbeda. Yang saya maksud ketika kita sudah punya regulasi sendiri, kita punya Undang-Undang Dasar 45, kita punya Undang-Undang Pemilu, kita punya peraturan di bawahnya, rujukan kita dalam berhukum yaitu. Walaupun dalam proses pembangunan hukum kita menyusun Undang-Undang Dasar 45, kita menyusun Undang-Undang Pemilu, referensi kita bisa banyak negara. Jadi makanya bahaya sekali kalau kita secara serampangan mengambil contoh dari negara lain.
aturannya seperti apa. Bagaimana mungkin sebuah tim X bisa merubah hasil? Karena di kita, di hukum kita mengenal yang namanya signifikansi dan relevansi. Seberapa signifikan persoalan tersebut bisa merubah hasil? Dan bagaimana relevansinya dengan paslon tertentu? Itu di rezim undang-undang kepemiluan kita. Sehingga nggak bisa kita jadikan contoh yang terjadi di negara lain, kita jadikan referensi. Karena satu-satunya referensi ketika kita berhukum adalah produk perundang-undangan kita. Nah, terkait proses dan lain sebagainya, saya berulang-ulang mengatakan, bukan negara kita tidak menyelesaikan jalan untuk pengadilan terhadap proses ini. Banyak sekali jalan, itulah yang sudah diatur di Undang-Undang 7 tahun 2017, lengkap dan detail. Proses apapun misalnya penggunaan kekuasaan, ya kan, pejabat negara yang melakukan sesuatu yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon, ada kok, bisa dilaporkan pelanggaran administrasi yang ujungnya juga bisa pidana. Nah ini ditempuh harusnya gitu loh, bukan semua ke MK, memang nggak mungkin juga gitu loh, semua diselesaikan di MK. MK ini yang paling substansi saja terkait hasil. Baik, kita tunggu nanti di MK bagaimana mungkin 01 dan 03 akan menempuh jalur MK. Sama-sama hari ini kita nantikan ya, Baik, terima kasih banyak Bang Habib, terima kasih Bang Magdir, terima kasih Bang Nara atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Semangat puasanya, selamat pagi. Amin, selamat menjalankan aktivitas kembali ya.